Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang Bapak sayangi, kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yuk kita bersama-sama untuk membaca doa. Duduk yang rapi. Baca doa dimulai. Selanjutnya Bapak ingin cek kehadiran siapa saja yang berangkat dan siapa saja yang tidak berangkat. Aditya Purnama berangkat. Aida Khalifatul Khairah, Atika Zahra, Aulia Izatul Nisa, Fabian Sakit, Fahimatul Ilmiah, Fawaz, Bina, Haikal, Iren. Oke, berarti semuanya rata-rata berangkat ya, cuman beberapa orang yang tidak berangkat. Nah, sebelum kita ke pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Selanjutnya kita tadarus Al-Quran dulu, kita baca bareng-bareng surat Al-Fil. Yuk kita baca bareng-bareng, kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan dari membaca Al-Quran.
PPRA. Apa itu P5 dan PPRA? So, siapa yang tahu apa itu P5 dan PPRA? Nggak tahu? Nah, P5 itu adalah singkatan Profil Pelajar Pancasila. Dan PPRA-nya apa? Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, apa sih pelajaran tentang apa? Nah, kali ini Bapak mengangkat ataupun mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Nah, sebelum kita ke sana, terlebih dahulu kita membacakan ataupun mengetahui tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, kita akan bersama-sama mengidentifikasi jenis sampah dan potensinya, ya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dalam pengolahan sampah, ya. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini akan bersama-sama mengetahui jenis-jenis sampah. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan prinsip hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kalian tahu banyak sekali sampah yang berserakan. Jangan kita lihat ke kota, di kita aja di sekitar masih banyak sampah yang berserakan. Nah, supaya tidak terjadi bencana alam, kita akan mencoba mendaur ulang ataupun memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar, yang mana akan kita buat menjadi sebuah kerajinan. Supaya apa? Supaya sampah-sampah yang ada di kita itu tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan bencana alam. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya apa yang akan kita coba untuk dibuatkan karya, yaitu kita akan mencoba membuat ataupun membuat tempat pensil berbahan dasar dari botol bekas dan sedotan. Nah, nanti kita akan nyari botol bekas dan sedotan supaya tidak banyak sampah. Ya, kita akan mencoba membuat tempat pensil dan pulpen itu dari bahan bekas. Terbuat dari apa? Botol bekas dan sedotan, supaya mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, mari kita ciptakan gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Dengan memanfaatkan botol bekas dan sedotan plastik, kita dapat membuat tempat pensil yang unik dan ramah lingkungan. Nah, itu ya. Nah, sampah juga ini ternyata banyak sekali dampaknya ya. Selain bisa menimbulkan bencana alam, nah selanjutnya bisa menyebabkan pencemaran laut. Kalian mungkin tahu ya, di laut itu di televisi itu sudah banyak sampah di pinggir pantainya. Betul atau betul? Betul ya. Nah, dampaknya itu bisa mencemarkan atau pencemaran laut. Dan yang kedua, pencemaran tanah. Dan yang ketiga, pemanasan. Coba siapa yang tahu jenis-jenis sampah itu ada berapa jenis? Ada 3. Satu, plastik itu yang sulit diurai ataupun lama proses penguraiannya. Dan ada lagi sampah makanan, contohnya bekas ini bekas apa? Pokoknya makanan itu ya, daun yang gampang ya. Nah, ini
adalah contoh sampah organik. Ini contoh sampah anorganik. Ada lagi jenis sampahnya, yaitu apa namanya? Bioorganik. Ya, tuh jenis-jenis sampah. Nah, hubungannya apa dengan pembelajaran PAI? Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran PAI. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Apa hadisnya? An-nadhafatu minal iman. Nah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, hubungannya apa? Nah, kita seorang yang beragama Islam harus menjaga kebersihan. Ya, kita hubungannya yaitu kita bersama-sama sebagai umat Muslim untuk menjaga lingkungan dan mendaur ulang bahan-bahan yang bisa didaur ulang supaya sampahnya tidak semakin banyak, bahkan bisa sampai menimbulkan bencana alam. Nah, itu hubungannya ya, karena kita dianjurkan oleh Nabi untuk selalu menjaga kebersihan, maka dari itu kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita semuanya harus bisa memanfaatkan sampah biar bisa didaur ulang, biar tidak semakin banyak sampah. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kalian nanti sebelum mengerjakan proyek ataupun mengerjakan kerajinan berbahan dasar dari bahan bekas, dan nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. LKPD itu kalian nanti memasangkan golongan sampah. Ya, sampah itu tadi kan ada 3, nanti kalian golongkan. Ya, nanti kalian tarik garis, hubungkan mana saja yang termasuk sampah organik, sampah anorganik. Nah, sebelum kita nanti mengerjakan LKPD, nanti kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok LKPD mengerjakan LKPD, lembar kerja siswa. Setelah itu nanti kita dilanjut mengerjakan kerajinan. Ya, sekarang kalian bentuk kelompok ya. Ini kan 4-4-nya. Nah, meja yang pertama gabung ke meja yang kedua, meja yang belakang ini ya, satu kelompok ada 4 orang. Dibantu kelompoknya. Kalian nanti setelah mengerjakan LKPD, kalian mencari. Nah, nanti kalian setelah mengerjakan LKPD, kalian mencari bahan bekas ya, ataupun sampah di luar. Nanti kalian bawa seperti yang tadi sudah disampaikan temanya ya, yang cari sampahnya yang akan dibuat kerajinan ya. Baik. Kerjakan LKPD tentang jenis sampah ya. Nanti kalian cocokkan sesuai dengan kategorinya ya. Jangan lupa nanti kasih nama ya, nama kelompok berapa. Gak usah nama kelompok, nama kelompoknya siapa saja ya. Nanti kalian tarik garis ya, jadi
mana Bapak kumpulkan ya. Udah dikasih nama belum? Udah.
tadi? Ayo, profil pelajar Pancasila. Dan PPLA, profil pelajar Ramadan yang tadi kita sudah membuat salah satu pendaur ulangan dari bahan bekas dan sedotan bekas. Nah, jadi botol bekas dan sedotan bekas barangkali nanti di rumah kalian banyak, ya bisa dijadikan kerajinan untuk tempat pensil. Ya, kesimpulannya kalian semuanya pada kesempatan kali ini kita bersama-sama tadi menerapkan gaya hidup berkelanjutan, bahwasanya kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan. Salah satunya menjaga kebersihan lingkungan, ya, dari sampah-sampah yang berserakan, dan sampah juga masih bisa ada yang bisa digunakan ataupun didaur ulang seperti yang tadi kita bikin. Ya, sebelum Bapak tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham ya? Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan ke depan kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas dan menjadikannya barang yang bernilai. Jangan sampai punya barang bekas langsung dibuang, padahal masih ada manfaatnya. Dan itu saja dari Bapak, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan doa bersama-sama. Tadi kami telah membuat proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu membuat kerajinan dari sampah anorganik menjadi tempat pensil yang menarik.